Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah bab baru yang berjudul laju reaksi. Di materi laju reaksi ini akan dibagi menjadi beberapa subbab. Subbab yang pertama adalah mengenai konsep laju reaksi. Sebelum itu kita harus kenalan terlebih dahulu dengan laju reaksi. Nah, laju atau kita kenal dengan kecepatan ini menyatakan seberapa cepat atau seberapa lambat suatu proses berlangsung. Di sini Miss punya sebuah gambar yang memperlihatkan bahwa mobil sedang melaju di jalan raya. Nah, laju mobil ini dinyatakan dalam kilometer per jam. Nah, Miss punya satu gambar lagi. Di sini ada pompa bensin ya yang sedang mengisikan bahan bakar ke dalam kendaraan. Laju dari pompa bensin ini dinyatakan dalam liter per menit. Ini adalah contoh dari laju. Ya. Nah, bagaimana cara menyatakan laju reaksi? Apakah suatu reaksi itu berlangsung cepat atau lambat? Itu dapat kita ketahui dengan mudah hanya melalui pengamatan. Ternyata untuk menyatakan kelajuan suatu reaksi itu harus dilakukan dengan cara pengukuran dengan melakukan percobaan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, reaksi kimia itu adalah proses perubahan dari zat bereaksi atau reaktan menjadi hasil reaksi atau produk. Ya, dari reaktan menjadi produk. Nah, nanti kalau misalnya ada reaktan yang kita reaksikan, nah saat bereaksi itu lama-lama zat pereaksinya atau reaktannya itu akan semakin berkurang dan lama-lama bisa jadi habis jika reaksinya berkesudahan. Ya, lalu akan terbentuk zat baru yaitu produk. Maka seiring dengan bertambahnya waktu reaksi, jumlah reaktan akan semakin berkurang, sedangkan produk akan semakin bertambah. Ya, jadi kalau reaktan itu akan berkurang, produk akan bertambah. Nah, jadi laju reaksi itu dapat dinyatakan sebagai 1. Laju berkurangnya jumlah reaktan untuk setiap satuan waktu. Lalu yang kedua adalah laju bertambahnya jumlah produk untuk setiap satuan waktu. Nah, ukuran jumlah zat reaksi dalam reaksi kimia itu umumnya dinyatakan sebagai konsentrasi molar atau kemolaran. Ya, lambangnya adalah M besar. Nah, jadi pernyataan yang sebelumnya tadi bisa kita tambahkan karena kita sudah tahu bahwa yang menyatakan berkurang atau bertambahnya itu adalah kemolaran, maka laju reaksi menyatakan berkurangnya konsentrasi reaktan atau bertambahnya konsentrasi produk tiap satuan waktu. Waktu yang digunakan di sini adalah detik. Sehingga satuan laju reaksi dinyatakan dalam molar per detik. Ya, jadi laju reaksi ada 2. Berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan waktu. Yang kedua adalah bertambahnya konsentrasi produk tiap satu. Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai, nah di sini ada 2 persamaan. Persamaan yang pertama adalah V sama dengan min delta R per delta T. Atau V sama dengan plus delta P dibagi delta T. Nah, V di sini adalah laju reaksi, T adalah waktu reaksi, R adalah reaktan, P adalah produk. Nah, kenapa di sini ada kurung siku? Kurung siku di sini menyatakan konsentrasi. Jadi, secara keseluruhan, delta R ini adalah perubahan konsentrasi molar reaktan atau perubahan molaritas reaktan. Untuk delta P
Itu adalah perubahan konsentrasi molar produk atau perubahan molaritas produk. Lalu, di sini ada tanda negatif dan ada tanda positif. Negatif di sini menunjukkan adanya laju pengurangan, sedangkan positif di sini menunjukkan laju pertambahan. Jadi, negatif dan positif di dalam persamaan laju reaksi itu menyatakan jika negatif adalah pengurangan, positif adalah pertambahan. Tadi Miss sudah bilang bahwa satuan jumlah zatnya itu akan dilambangkan dengan molaritas atau M besar. Ya, lambangnya ini sudah pernah kita pelajari di kelas 10. Ya, tapi Miss akan ingatkan kembali, molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Ya, jadi rumusnya adalah molaritas sama dengan mol zat terlarut dibagi dengan volume larutan dalam liter. Selain itu, jika nanti yang diketahui volumenya dalam mililiter dan di soal belum diketahui mol, diketahuinya adalah massa dan massa molar, maka rumusnya menjadi M sama dengan massa per mR dikali 1000 per volume larutan dalam mililiter. Untuk lebih jelasnya, supaya kalian lebih paham, oke, kita langsung saja ke contoh soal. Oke, di sini Miss punya sebuah reaksi. Ya, 2N2O5. Fasenya adalah gas menjadi 4NO2 plus O2. Oke, nah kita diminta untuk menyatakan laju reaksi dari persamaan berikut ini. Berarti kita harus tentukan dulu yang di sebelah sini adalah reaktan, ya, jangan lupa. Yang di sebelum tanda panah adalah reaktan, yang ini adalah produk. Oke, kita tentukan terlebih dahulu. Kita mulai dari yang reaktan dulu, ya, berarti V dari N2O5 itu adalah sama dengan, oke, karena di reaktan tadi laju pengurangan konsentrasi molar zat bereaksi dalam satuan waktu. Oke, nah zat bereaksinya adalah N2O5. Jadi kita tulis, jangan lupa di sini pengurangan berarti negatif, min delta dalam kurung N2O5 per delta T. Nah, satuannya adalah molaritas per detik. Oke, untuk laju reaksi dari NO2, nah, kita tulis lajunya adalah, karena di sini produk, berarti ditambah plus delta, ini NO2 dibagi delta T, ya, molaritas per detik, ya. Lalu untuk laju dari O2 itu plus delta, ini O2 delta T molaritas per detik. Nah, sesuai dengan perbandingan koefisien reaksinya, laju pembentukan O2 itu setengah dari laju peruraian N2O5 atau 1/4 dari laju pembentukan NO2. Ya, jadi kalau yang di reaktan ini lajunya adalah penguraian. Yang ini adalah pembentukan, ya. Oke. Nah, di sini ada koefisien reaksinya. Maka laju reaksi untuk contoh soal ini dinyatakan dengan V sama dengan min 1/2. Jadi kita tuliskan
1 per koefisien. Ya, 1 per koefisien. 1 min 1 per 2 karena dia berkurang tadi ya. Delta, ini N2O5, lalu ini delta T. Ini sama dengan plus 1 per 4 karena koefisien dari NO2 itu adalah 4 ya. Berarti di sini kita tulis delta NO2 per delta T akan sama dengan plus karena 1 dibagi 1 jadi tidak usah ditulis ya. Kita langsung saja tulis plus sini delta O2 per delta T. Ya, jadi inilah persamaan laju reaksi dari reaksi 2N2O5 menjadi 4NO2 plus O2. Oke, ini contoh soal yang pertama. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Oke, untuk contoh soal yang kedua, ini Miss ambilkan soal dari buku cetak kalian, latihan 3.1, latihan 3.1 nomor 3. Ya, oke. Di sini soalnya adalah ke dalam ruangan yang volumenya 10 liter direaksikan 0,1 mol gas N2 dan 0,1 mol gas H2 dengan persamaan N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. Setelah reaksi berlangsung 5 detik, ternyata masih tersisa 0,08 mol gas N2. Tentukan laju A, N2 yang bereaksi, B, H2 yang bereaksi, C, NH3 yang terbentuk. Oke, kita tulis terlebih dahulu diketahuinya ya. Apa saja yang diketahui dari soal ini. Oke, yang pertama di sini ada volume 10 liter. Lalu mol N2 0,1 mol, mol H2 0,1 mol. Ternyata ini berarti mol mula-mula ya, mula-mula. Ini juga mula-mula. Ternyata setelah reaksi berlangsung 5 detik, berarti T-nya sama dengan 5 detik, masih tersisa 0,08 mol gas N2. Berarti ada mol N2 lagi yang diketahui. Mol N2-nya itu 0,08 mol saat tersisa ya, berarti saat setimbang. Ya, oke. Nah, supaya kita tahu, berarti kan kita harus cari mol N2 saat bereaksi, lalu mol NH3 saat terbentuk. Ya, oke. Kita tulis terlebih dahulu reaksinya tadi adalah, ini diketahui ya. Kita jawab. Oke. Pertama kita tulis reaksinya dulu, tadi N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. Nah, sudah setara atau belum ini? Ya, udah setara ya. Ini N-nya 2, H-nya 6. Oke. Kita tulis di sini mula-mula M bereaksi setimbang. Ya, mula-mulanya N2-nya adalah 0,1 mol. 0,1 mol. Ini juga 0,1 mol. Ya, mula-mula NH3-nya belum ada. Lalu, saat setimbang diketahui mol N2-nya 0,08. 0,08 mol. Nah, ingat, kalau reaktan itu dikurang, kalau produk itu ditambah. Oke, 0,1 dikurang berapa supaya hasilnya 0,08. Tulis di sebelah sini deh.
ya. 0,1 ya dikurang X itu sama dengan 0,08. Nah, berarti supaya dapat X-nya ya. Berarti 0,1 dikurang 0,08 sama dengan X. Berarti X-nya adalah 0,02. Oke, kita tulis di sini 0,02. Nah, untuk mencari mol H2 yang bereaksi saat bereaksi, kita gunakan perbandingan koefisien. Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah, masih ingat dengan rumus ini? Koefisien yang ditanya dibagi koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui. Ya, mol diketahui. Oke, ganti aja mol diketahui. Mol H2-nya ini sebagai mol yang ditanya, ya. Oke. Koefisien yang ditanya adalah di sini H2 ya, 3. Untuk N2 koefisiennya 1, berarti 1 dikali molnya tadi N2 saat bereaksi adalah 0,02. Berarti tinggal kita kalikan saja. Ini adalah 0,06. Ya, 0,06. Tuliskan di sini 0,06 mol. Ya, berarti kalau dikurang nih sisanya adalah 0,04 mol. Oke. Nah, sekarang kita cari mol N2H3. Ya, mol N2H3. Oke, caranya sama ya. NH3 itu sama dengan koefisien yang diketahui ditanya. Berarti koefisiennya N2H3 NH3 ya, 2 per 1 kali 0,02. Ya, berarti di sini adalah 0,04 ya, 0,04. Ini 0,04. Oke. Nah, kita sudah punya molnya ya. Di sini mol yang bereaksi untuk N2 adalah 0,02, untuk H2 adalah 0,06, dan untuk NH3 yang terbentuk adalah 0,04. Oke, Miss tuliskan di sini. Ya, mol H2 nya tadi saat bereaksi adalah 0,02. Ini N2 ya. Lalu mol H2-nya adalah 0,06. Lalu untuk mol NH3-nya adalah 0,04. Nah, kita sudah punya mol dari yang ditanyakan. Ini tadi N2 yang bereaksi, H2 yang bereaksi, dan NH3 yang terbentuk. Nah, tadi persamaannya itu adalah molaritas per detik ya untuk laju. Nah, berarti kita harus mencari molaritasnya. Nah, kita cari dulu molaritas N2. Rumusnya adalah mol per volume dalam liter. Nah, berarti 0,02 bagi tadi volumenya 10. Berarti ini 0,002. Begitu juga dengan molaritas H2 ya, 0,06 bagi 10. Berarti 0, ini molaritas per detik. Molaritas ya. Oke. Untuk molaritas H2 berarti 0,06 bagi 10. Ya, 0,006 molar. Nah, begitu juga untuk NH3. Ya, NH3. Langsung aja ya. 0,004 molar.
Oke, nah kita udah dapet molaritasnya. Sekarang kita bisa tentukan lajunya. Tadi rumus laju reaksi adalah konsentrasi. Ya, misalnya konsentrasi A tadi dibagi dengan waktu. Nah, jadi kenapa di sini ada deltanya? Karena kita harus mengurangi tadi konsentrasi mula-mula dengan konsentrasi yang setimbang ya, makanya di sini dilambangkan dengan delta. Oke, kita akan tulis laju untuk gas nitrogen yang bereaksi, berarti N2 ya. Karena N2 tadi adalah berada di reaktan, ya berarti minus. Min ya 1 per koefisien ya 1 per koefisiennya 1 ya berarti tulis 1. Nah, lalu konsentrasinya adalah 0, untuk N2 tadi 0,002 bagi dengan waktu ya, waktunya adalah 5 detik. Berarti bagi 5. Sini minus 0,02 dibagi dengan 5 berarti 0,0004 ya, atau bisa kita tuliskan ya dengan min 4 kali 10 pangkat min 4 molar per detik. Ya, oke. Ini untuk N2. Lalu kita hitung untuk H2. Masih juga minus karena berada di reaktan ya. 1 per koefisiennya. Koefisiennya 3. Ya, 0,006. Tadi dibagi dengan 5. Berarti sama dengan setelah Miss hitung ya, min 1,2 kali 10 pangkat min 3 molaritas per detik. Ingat, tanda minus di sini ini menandakan bahwa dia berkurang. Ya, tuh oke. Yang ketiga adalah terbentuknya NH3 min 1 per 2. Ya, koefisiennya 2, 0,004 bagi 5. Nah, ternyata di sini jawabannya adalah plus 8 kali 10 pangkat min 4 molaritas per detik. Tuh, ya. Jadi, ingat, perlu kalian catat sekali lagi bahwa tanda min dan plus di sini, ini minus menyatakan berkurangnya, ya. Ini berkurang. Lalu plus di sini menyatakan bahwa dia bertambah. Ya, bertambah. Nah, yang barusan kita bahas ini merupakan tipe laju reaksi dengan percobaan tunggal. Nah, apa itu percobaan tunggal? Mari kita bahas kita sudah bahas perhitungan ya, dan Miss bilang kalau perhitungan yang kita lakukan tadi itu untuk laju reaksi percobaan tunggal atau single experiment. Nah, jadi percobaan tunggal itu diawali dengan reaktannya dicampurkan, reaktannya bereaksi, lalu reaksinya selesai sampai terbentuknya produk. Hanya terjadi satu kali tahapan, ya, tiga tahap seperti ini dalam satu kali percobaan. Nah, itu disebut dengan percobaan tunggal. Nah, karena ada percobaan tunggal, berarti ada juga laju reaksi yang percobaannya berulang atau multi-eksperimen. Bedanya apa? Multi-eksperimen dengan single eksperimen. Yang pertama, percobaannya dilakukan berulang-ulang. Jadi tidak hanya dilakukan satu kali. Yang kedua, percobaannya dilakukan dengan variasi konsentrasi reaktan atau zat pereaksi. Lalu yang ketiga, karena konsentrasi reaktannya dibuat variasi, maka akan menghasilkan data laju reaksi yang beragam. Nah,
Miss akan menjelaskan lebih lanjut mengenai apa itu laju reaksi percobaan berulang atau multi eksperimen di video selanjutnya. Oke, Miss cukupkan video yang pertama mengenai konsep laju reaksi. Sampai di sini, Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.